warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak di seluruh Indonesia. Belajar matematika bersama Ibu Rika. Matematika itu mudah loh. Oke, kali ini kita akan belajar materi mengenai SPLDV. Apa itu SPLDV? SPLDV adalah sistem persamaan linier dua variabel. Berarti ada dua buah persamaan linier yang saling berhubungan. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan metode eliminasi. Ingat ya, ada kata eliminasi. Biasanya eliminasi itu berarti ada yang dihilangkan. Jadi, metode eliminasi di sini yaitu menghilangkan salah satu variabel. Nah, saya kasih contoh ya di sini sebuah soal. Ada dua buah persamaan seperti ini. Nah, kita tahu variabel itu yang mana sih? Oke, betul. Variabel itu adalah huruf. Di sini ada huruf X, ada juga huruf Y. Itu variabelnya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan koefisien. Perhatikan, untuk persamaan yang pertama, koefisien X-nya sama dengan 3. Koefisien X-nya sama dengan negatif 4. Baik, sekarang kita cek persamaan yang kedua ya. Yang kedua, koefisien X-nya sama dengan 2, sedangkan koefisien Y-nya sama dengan 3. Nah, di sini saya punya dua persamaan yang saling berkaitan. Artinya, kalian harus mencari nilai X yang jika dimasukkan ke dalam persamaan satu dan persamaan kedua, itu sama nilai X-nya dan nilai Y-nya juga sama. Bagaimana ya caranya? Ada langkahnya. Langkahnya yaitu yang pertama, kita harus menentukan variabel yang akan dieliminasi. Apakah variabel X atau variabel Y? Yang kedua, perhatikan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Lalu, setelah kalian memperhatikan koefisiennya, mari kita samakan besar koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Kemudian yang keempat, menjumlahkan atau mengurangkan sehingga variabel yang akan dieliminasi hasilnya sama dengan 0. Masih bingung seperti apa? Yuk kita lihat. Kalian ingat-ingat ya, tadi langkah yang pertama adalah menentukan variabel yang akan dieliminasi. Oke, untuk kali ini kita akan mengeliminasi variabel X. Nah, setelah kalian yakin untuk mengeliminasi variabel X, lalu langkah yang kedua yaitu perhatikan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Berarti di sini variabel X itu ada koefisiennya 3 dan 2. Lalu, kita akan menyamakan besar koefisien dari variabel yang akan dieliminasi. Perhatikan, artinya yang persamaan 1 si X itu harus sama koefisiennya dengan persamaan 2. Nah, bagaimana caranya? Oke, betul. Bisa dengan cara mencari KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Betul sekali. Sehingga persamaan 1 supaya 3 jadi 6 itu bisa dikalikan dengan 2. Sedangkan persamaan yang kedua kita kalikan dengan 3. Atau bisa juga kalau kita lupa KPK-nya, ini kalian tinggal kali silang saja. Jadi, koefisien yang di atas menjadi pengali persamaan yang kedua. Sedangkan koefisien yang di bawah menjadi
pengali persamaan yang pertama. Nah, kalau sudah dapat pengalinya, mari kita kalikan bersama-sama. Ya, persamaan yang pertama, semua variabel maupun konstanta kita kalikan dengan 2. Sehingga 3x dikali 2 itu 6x, negatif 4y dikali 2 yaitu negatif 8y, kemudian 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu persamaan yang kedua juga sama, kita kalikan ya. 2x dikali 3 sama dengan 6x. 3y dikali 3 sama dengan 9x. Negatif 8 dikali 3 sama dengan negatif 24. Oke, kita selesai ya menyamakan besar koefisiennya. Sekarang besar koefisien X itu sudah sama, yaitu 6. Nah, kalian ingat langkah selanjutnya apa kalau sudah menyamakan besar koefisien? Ya, betul. Yang keempat itu menjumlahkan atau mengurangkan. Sehingga variabel yang akan dieliminasi hasilnya sama dengan 0. Nah, bagaimana ya caranya ya? Oke, kita otet-otet dulu ya. Jadi persamaan 1 dengan persamaan 2 itu dijumlahkan atau sebaiknya dikurangkan supaya hasilnya sama dengan 0. Kita coba sekarang kalau dijumlahkan. Kita ambil variabel X ya yang akan dieliminasi. Oke, 6x ditambah 6x sama dengan 12. Sekarang kalau kita kurangkan, 6x dikurang 6x sama dengan 0. Nah, mana yang jadi 0? Oke, betul. Jawabannya berarti dikurangkan. Maka yang ditambah kita delete ya. Ini nggak berlaku di sini. Ini yang kita pakai. Sehingga persamaan ke-1 dan persamaan kedua itu dikurangkan. Artinya persamaan 1 dikurangi persamaan yang kedua. Nah, 6x dikurang 6x tadi sudah 0 ya. Sekarang tinggal y-nya. Nah, di sini kalian biasanya suka salah kalau mengurangkan dari atas ke bawah. Oke, kalau gitu kita bikin oretan lagi ya. Nah, bisa dengan cara ke samping. Min 8y dikurang plus 9y. Itu kalau kita tuliskan ke samping ya. Sehingga ingat ini min dengan plus kita kalikan tandanya. Diperoleh min 8y dikurang 9y. Hasilnya adalah negatif 17y. Nah, setelah dapat oret-oretan negatif 17y, yuk kita simpan di persamaan ini. Oke. Nah, kemudian min 17y sama dengan, nah sekarang yang bagian konstantanya. 10 dikurang negatif 24. Nah, kemudian negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga 10 ditambah 24 nilainya adalah 34. Maka hasilnya kita pindahkan ke sini ya. Maka di sini karena kita akan mencari nilai Y, berarti koefisien Y harus sama dengan 1. Supaya jadi 1, karena koefisien Y-nya itu negatif 17, kita bagi dengan negatif 17 ya. Jadi ruas kiri Y dibagi negatif 17. Karena ruas kiri Y dibagi negatif 17, maka ruas kanan pun kita bagi dengan negatif 17. Nah, di sini sekarang sudah jadi Y deh. Hasilnya positif dibagi negatif pasti hasilnya negatif. 34 dibagi negatif 17 hasilnya adalah negatif 2. Ya, akhirnya kita dapat nilai Y-nya ya.
Jadi kalau eliminasi variabel X dapatnya Y dong. Nah, bagaimana kalau dengan X? Yuk kita eliminasi variabel Y. Ya, seperti yang tadi, berarti kita akan mengeliminasi variabel Y. Lakukan langkah yang serupa. Lihat di sini variabel Y itu koefisiennya adalah negatif 4 dan 3. Nah, sudah itu kita akan menyamakan besar koefisien. Ingat di sini ada kata besar. Jadi negatif dan positifnya kita abaikan dulu ya. Nah, jadi di sini untuk persamaan 1 dan persamaan yang kedua, yang persamaan 1 ini tinggal disilangkan aja dari persamaan kedua cara yang tadi. Berarti dikali 3, yang kedua dikali 4, bukan negatif 4 ya. Karena yang dilihat adalah besar koefisien. Baik, kita lanjutkan langkah selanjutnya. Kalikan persamaan 1 dengan kali 3. Hasilnya. Kemudian kalikan persamaan 2 dengan angka 4. Hasilnya. Nah, kalian lihat ya. Di sini besar koefisiennya sudah sama variabel Y-nya, yaitu 12. Lalu kita jumlahkan atau kita kurangkan ya. Yuk kita coret-coret lagi. Karena di sini yang dihilangkan adalah variabel Y, jadi kita oret-oretnya variabel Y dulu ya. Oke, sekarang kalau persamaan 1 ditambah persamaan yang kedua. Negatif 12Y ditambah 12Y. Ternyata hasilnya 0. Kalau dikurangkan bagaimana ya? Oh, hasilnya negatif 24. Tidak 0, berarti kita coret saja. Maka yang dipakai adalah yang ini, yang tambah. Baik, kita kembali ke persamaan 1 dan 2. Berarti kita jumlahkan. Nah, hasilnya adalah, kita coret-coret lagi, 9X tambah 8X. Hasilnya 17X. Kita simpan 17X-nya. Oke, sama dengan, kemudian 15 ditambah negatif 32. Hasilnya adalah 15 dikurangi 32, yaitu negatif 17. Kita simpan. Nah, karena ruas kiri itu koefisiennya adalah 17, maka ruas kiri X itu kita bagi dengan 17. Karena ruas kiri dibagi 17, maka ruas kanan pun kita bagi dengan 17. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 1. Di himpunan penyelesaian dari dua persamaan ini yaitu dituliskan X, Y, X-nya negatif 1 dan Y-nya negatif 2. Bagaimana? Paham? Ya, sekian pembelajaran kali ini untuk metode eliminasi. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.